in Bangkok. Moved to Indonesia, played for the local school team there. Terima kasih, sama-sama, selamat pagi. Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Timnas Indonesia bakalan menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, sekaligus satu slot ke Olimpiade Paris. Banyak yang bertanya, kenapa Bagot teledak ikut ke Qatar? Sesuai beberapa tulisan di media, Bagot tidak bisa dibawa ke Piala Asia U23 karena jadwal bentrok dengan Liga Inggris. Dan sebelumnya telah dikonfirmasi oleh klubnya bahwasanya Elkan Bagot dalam keadaan cedera, tetapi dia sekarang sudah sembuh. Saat ini Bagot sudah menyelesaikan masa pinjamnya di Bristol Rovers, sehingga apakah bisa O2 ke Qatar? Indonesia bisa diuntungkan apabila Elkan Bagot bisa perkuat timnas, dan akan menggantikan sang kapten Rizky Ridho Ramadhani yang sedang absen akumulasi kartu atau kartu merah, saat dia melanggar keras pemain Uzbekistan, saat pertandingan semifinal kemarin. Tim nasional Indonesia U23 akan melawan Irak untuk perebutan juara 3. Piala AFC U23 yang merebutkan satu slot ke Olimpiade. Sesuai regulasi, pendaftaran pemain untuk AFC Cup U23 paling lambat 6 jam jelang pertandingan pertama fase grup. Pertanyaan sekarang, apakah PSSI sudah mendaftarkan Elkan Bagot ke Federasi AFC atau tidak? Pada saat pendaftaran masih dibuka dulu? Kalau tidak jadi, dipastikan Bagot tidak bisa bergabung melawan Irak semifinal esok. Kalau sudah didaftarkan, masih ada untuk perkuat timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 esok, akan. Tetapi, menurut kabar yang beredar, jika Indonesia harus melalui fase playoff Olimpiade lawan Guinea, semoga saja tidak, timnas bisa menambah pemain baru, sehingga Bagot dan pemain lain bisa bergabung. Kabar sedang kami konfirmasi. Jadi apakah akan ada penambahan skuad? Kita tunggu saja. Erick Thohir, Verdong dan Raven dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bek NEC Nijmegen Kelvin Verdong dan striker FC Dordrecht Jens Raven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas, Martin Paes, resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, berikutnya giliran Kelvin Cerdon dan Jens Raven. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Verdong pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, ucap Erick menambahkan. Dalam video di Instagram itu, Erick Thohir bertemu langsung dengan Paes, Verdong, dan Raven beserta keluarganya. Melihat profil para pemain tersebut, Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Verdong merupakan pemain belakang serba bisa. Kendati memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, tetapi pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan kemampuan menggunakan kaki kiri, Verdong berpotensi didorong ke depan oleh pelatih Shin Tae-yong menjadi wingback seperti Pratama Arhan, atau Nathan Choeaon yang bertransformasi dari bek kiri jadi gelandang. Sedangkan Jens Raven merupakan penyerang murni. Apabila memiliki gaya bermain seperti Rafael Struijk yang kuat memegang bola dan memiliki akselerasi tinggi dalam mencari ruang, Raven akan jadi kombinasi ideal di lini depan timnas Indonesia.
Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa pagi. Presiden FIFA kabulkan banding Martin Paes. Dikutip dari situs resmi kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah dipimpin Kepala Kantor Wilayah R, Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Paes merupakan pemain naturalisasi bukan rekomendasi Shin Tae-yong, tapi atas inisiatifnya sendiri untuk perkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu, dan disiapkan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun proses Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Maret lalu. Diketahui bahwa ada kendala soal naturalisasi Martin Paes. Dia tidak bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Statuta itu berbunyi, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Paes terakhir bermain untuk timnas Belanda U21, di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Jadi, proses alih federasi Martin Paes dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, menemui kendala. Kabarnya, ada upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS, agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Martin Paes resmi menjalani proses sumpah WNI pada pagi tadi, tak ada angin tak ada hujan, di balik kekalahan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Ternyata Martin Paes sudah resmi jadi WNI. Dilansir beberapa sumber media elektronik, salah satunya akun IG Football Indonesia, dia menyebutkan bahwa, tak ada angin tak ada hujan Martin Paes langsung sumpah WNI, namun di sisi lain postingan muncul di IG story-nya PSSI Arya Sinulinga, bahwa Ketua PSIS pasca pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan langsung terbang ke Jakarta, ada pekerjaan penting yang menunggunya. Sebelumnya, rencana Martin Paes disumpah bersama 3 pemain keturunan lain dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024 lalu. 3 pemain lain yang dimaksud antara lain Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choyaon. Endri Irawan selaku exco PSSI pun buka suara. Sayang seribu sayang, Endri Irawan menyebut Martin Paes tidak akan datang di tanggal tersebut dan batal mengucap sumpah WNI. Dan pada saat itu PSSI sedang ajukan banding ke FIFA. Mengingat sebelumnya muncul isu perpindahan federasi yang tidak bisa dilakukan. Ya, Martin Paes diragukan bisa tampil membela timnas Indonesia karena riwayat bermain untuk timnas U20 Belanda di kualifikasi Piala Eropa 2021. Saat itu Paes dipercaya menjadi kiper timnas U20 Belanda saat berhadapan melawan Belarusia pada 2020 yang lalu. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat.
Dari foto itu, Darryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia, bunyi tulisan Darryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Darryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah. Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. Rehat hanya bisa sehari. Ayo. Apa coba yang lagi dikerjakan dengan Satset? Tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia, WNI. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga, kata Kelvin Verdong. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai partai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dui gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Husain Norcaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Jalannya pertandingan. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Darryl Verdong. Melalui media sosialnya, Darryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat. Dari foto itu, Darryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia, bunyi tulisan Darryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Darryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah. Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. Rehat hanya bisa sehari. Ayo. Apa coba yang lagi dikerjakan dengan Satset? Tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia, WNI. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia.
Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga, kata Kelvin Verdong. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai partai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dui gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Husain Norcaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Jalannya pertandingan. Peluang penalti Indonesia digagalkan VAR. Peluang penalti Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan pada menit ke-27 digagalkan VAR pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April. Uzbekistan langsung menerapkan permainan menyerang sejak awal permainan. Sementara para pemain Indonesia masih mencoba mencari sentuhan terbaik di awal permainan.